Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi ahlul ilmi wal hidayat. Amma ba'du. Sahabat kunci petunjuk yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel Kunci Petunjuk, masih dalam pembahasan kajian kitab Sulamut Taufiq. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mencapai tentang pasal yang kemarin melanjutkan, yakni tentang makna dari dua kalimat syahadat. Dan alhamdulillah pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang makna dari kalimat yang pertama, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang makna kalimat yang kedua, yaitu kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Sulamut Taufiq ini, kita semua mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat channel Kunci Petunjuk, langsung saja kita mulai kajian kita pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wa habibil murtada Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Thumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wassuhabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, khususan ila sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama, thumma khususan ila jami'il muallifil kutubil lati nata'allamnaha wa 'allamnaha, thumma khususan ila jami'il muassis Ma'had Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, wa nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Al-'Allamah Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Allahumma anfa'na bi'ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wahsyurna wa alina fi zumratihim fi jannatin na'im. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi, wulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajara ila al-Madinati wa dufina fiha,
وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به، فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين ومنكر ونكير، والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعقاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والخلود والرؤية لله سبحانه وتعالى في الجنة، وأن تؤمن بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد والد آدم أجمعين. Sahabat Kunci Petunjuk Channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah kita harus meyakini, harus mempercayai, harus membenarkan bahwasannya Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang suci, orang yang mulia, keturunan dari orang-orang yang suci dan orang-orang yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah cucu cicit dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, mempunyai putra Nabi Ismail alaihi salam, terus menerus ke bawah sampai ke Nabi kita. Jadi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat pada seluruh alam. Sahabat Kunci Petunjuk Channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di kota Makkah bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah. Jadi tahun tersebut ketika lahirnya Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Amul Fil. Karena pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah terjadi penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Abrahah dengan menunggangi gajah, pasukan bergajah. Jadi tahun tersebut disebut dengan tahun gajah. Bertepatan juga dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Selanjutnya beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul juga di kota Mekah. Dan selama 10 tahun dari setelah masa utusan menjadi Nabi dan Rasul, beliau berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah dan beliau meninggal di sana. Selanjutnya wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dari setiap apa yang beliau ucapkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali itu yang benar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bohong karena beliau sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang bohong, perkara-perkara yang dosa. Jadi semua yang diucapkan, yang disabdakan, yang diberitahukan oleh Nabi SAW itu adalah yang benar. Sampai ketika beliau masih berumur 30 tahun, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang Quraisy, artinya orang yang terpercaya. Selanjutnya famin dzalika, dari sebahagian perkataan-perkataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang benar adalah azabul qabri, yaitu azab kubur. Jadi azab kubur itu ada karena beliau telah mengatakan, jadi pasti ada. Azab kubur pasti ada ketika seseorang sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Tetapi hanya saja
ada orang yang mendapatkan azab kubur, ada juga yang tidak. Itu tergantung amalannya ketika hidup di dunia. Juga wa na'imuhu, dan nikmat kubur ini juga sama, ada, pasti ada ketika orang sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan. Nah, tapi tadi itu, jadi tidak semua orang mendapatkan nikmat kubur. Ada orang yang mendapatkan, ada juga yang tidak. Jadi nikmat kubur dan azab kubur itu pasti ada, tetapi pemiliknya beda-beda. Ada yang mendapatkan nikmatnya, ada juga yang mendapatkan azabnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dari perkara-perkara yang diberitahukan oleh Kanjeng Rasul yang benar pasti terjadi, yaitu adalah wasu'alul malakaini munkarin wa nakirin. Yaitu adalah pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir ketika kita di alam kubur. Jadi ketika manusia sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan, masuk ke alam kubur, maka akan datang dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir, yang tugasnya untuk menanyai orang tersebut di alam kubur. Yang sudah kita tahu pertanyaannya ada man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka, dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, jadi ada orang-orang yang memang tidak mendapatkan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang utama ya para nabi, para rasul itu sudah pasti tidak mendapatkan pertanyaan, karena mereka semua dijamin masuk surga. Jadi tidak perlu lagi ada pertanyaan bagi mereka. Juga para wali Allah, para aulia illah, para sholihin, para ulama, ada juga yang tidak mendapatkan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir ini. Jadi tergantung amalan ketika hidup di dunia. Selanjutnya dari sebahagian ucapan Kanjeng Rasul yang benar adalah wal ba'tsu, hari kebangkitan. Jadi ketika semua manusia sudah wafat, sudah dikuburkan, dan sudah terjadi hari kiamat, maka nanti akan ada yang namanya yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing, dan ketika bangkit itu juga dalam keadaan yang berbeda-beda, tergantung amalan-amalan ketika hidup di dunia. Kalau memang orang itu soleh, rajin ibadah, dan tidak maksiat kepada Allah, insya Allah ketika bangkit dari alam kubur dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi kalau orang itu buruk, sering maksiat kepada Allah, ya na'udzubillah, ketika bangkit dari alam kubur, bangkit dalam keadaan yang mengerikan. Selanjutnya ada juga wal hasyru, hari dikumpulkannya manusia. Jadi setelah bangkit dari alam kubur, semua manusia digiring dalam satu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan di situ. Nah, pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, manusia berbeda-beda juga. Ada yang mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak gundah, tidak gulana hatinya, tenang-tenang saja karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang lari sana kemari, ketakutan, cemas, dan lain sebagainya. Itu juga tergantung amalan kita selama hidup di dunia. Selanjutnya ada wal qiyamatu, hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari hancurnya alam semesta. Semua alam semesta ini akan hancur, dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan binasa semua pada hari kiamat itu. Hari kiamat adalah hari awal kita untuk menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ketika hari kiamat, kita semua dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, yang pasti benar, adalah wal hisab, hari perhitungan amal. Jadi setelah hari kiamat terjadi, manusia sudah dibangkitkan, sudah dikumpulkan di padang mahsyar, semua manusia akan dihisap amalannya, amalan ketika di dunia. Semua yang dilakukan tidak akan pernah terlewatkan dari hisaban, hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita hidup di dunia ini selalu ada dua malaikat yang mencatat amal-amal kita, baik amal baik ataupun amal buruk, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid.
Semua amalan kita yang jelek, yang bagus, itu semua dicatat rapih oleh kedua malaikat, dan nanti ketika yaumul hisab, amalan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada wathawab, yaitu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat di alam dunia ini yang baik-baik, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekecil apapun itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sekecil biji sawi, insyaallah dia akan melihat ganjarannya. Selanjutnya wal iqab, yaitu siksaan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang mengerjakan kejelekan, keburukan, maksiat meskipun sekecil biji sawi, pasti dia akan mendapatkan siksaan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran dari apa yang telah kita lakukan di alam dunia, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari azab siksa karena kelalaian kita, perbuatan dosa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada mizan, yaitu timbangan amal. Jadi setelah dihisab, amal kita akan ditimbang. Berat mana? Berat ke surga apa berat ke neraka? Nah, mudah-mudahan timbangan kita berat ke surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah ada nar, yaitu neraka. Neraka ini tempat yang sangat, ya Allah, tempat yang sangat menyiksa, tempat yang sangat mengerikan. Tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang, terutama adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa aja kerjaannya. Ini neraka disiapkan untuk orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengerjakan hal-hal yang dosa, sehingganya kita semua dijaga oleh Allah untuk selamat dari neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sirat. Sirat ini jembatan, jembatan di atas neraka. Konon katanya dikatakan bahwasanya sirat atau jembatan ini katanya apa sih, tipis, kecil, ya, katanya sampai rambut dibelah 7, selembar rambut dibelah 7, itu tipisnya seapa ya. Dan sangat tajam, melebihi tajamnya pedang. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat melewati jembatan Sirat, karena banyak beda-beda juga orang yang keadaan orang ketika melewati jembatan Sirat ini. Ada yang secepat kilat, wah, tergantung amalan. Ya, ada yang biasa aja kayak jalan biasa. Ada yang seperti kayak naik motor cepatnya. Ada yang seperti perjalanan biasa. Ada yang lama banget kayak siput. Ada yang ketika baru nempel kakinya langsung jatuh. Nah, itu tergantung amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada haud. Haud itu telaga, ya, telaga Kangjeng Rasul yang namanya Al-Kautsar. Jadi ketika kita, jadi ada dua pendapat ya, letak dari haud ini. Ada yang mengatakan bahwasanya letak haud atau telaganya Kangjeng Rasul itu sebelum syirat, ya, sebelum syirat. Jadi sebelum syirat itu ada haud. Jadi kita sebelum melewati syirat, kita mampir dulu ke haud, minum dari haud tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan minum dari Kanjeng Rasul, karena Kanjeng Rasul itu menanti di haud. Di sana sudah tertata rapi gelas-gelas. Jadi di situ ada gelas yang di situ sudah dicantumkan nama-nama. Mudah-mudahan nama kita ada di gelas tersebut ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Kanjeng Rasul ngasih itu air dari telaganya, yang mana katanya siapa orang yang minum air tersebut itu tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Subhanallah. Manisnya melebihi madu, dinginnya, sejuknya melebihi air es. Masya Allah. Ada juga yang mengatakan letak dari haud ini adalah setelah sirat, sebelum masuk ke surga, yaitu pendapat para ulama. Selanjutnya ada syafa'ah. Nah, ini syafaat itu adalah pertolongan, pembelaan. Banyak macamnya syafaat. Syafaat
dari Kangjeng Rasul yang kita tunggu, sering kita sebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat, dengan kita memperbanyak membaca sirah perjalanan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada jannah, surga. Nah, surga ini adalah tempat yang paling mulia, tempat yang sangat mengasyikkan, tempat yang membahagiakan semua orang yang memasukinya. Dan surga ini adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selama hidup di dunia menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada khulud, yaitu kekal di dalam surga. Orang yang sudah masuk ke surga itu akan kekal selama-lamanya. Dan orang yang masuk neraka itu ada dua, ada yang kekal, ada yang tidak. Orang kekal itu ya pasti orang kafir, sedangkan orang yang tidak kekal artinya bisa ada kesempatan kalau Allah memberikan karunia kepadanya bisa diangkat masuk surga. Salah satunya karena syafaat dari orang-orang soleh. Karena orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Juga selanjutnya ada warru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah, yaitu melihat Allah di surga. Jadi Allah itu bisa dilihat kelak ketika ada di surga. Dan melihat Allah pun beda-beda. Ada yang ketika awal masuk sampai selama-lamanya melihat Allah terus. Ada juga yang melihatnya sehari sekali itu. Ada juga yang seminggu sekali, sebulan sekali itu. Jadi ya tergantung amalan. Dan dikatakan bahwasanya nikmat yang paling besar di alam di surga itu adalah dapat melihat Allah. Bagaimana melihatnya wallahu a'lam, apakah dengan mata, apakah dengan apa ya kita tidak tahu. Intinya Allah dapat dilihat kelak di surga. Juga kita wajib mengimani, wajib mempercayai kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi oleh Allah ketaatan dan tidak diberi kemaksiatan. Jadi malaikat itu kerjanya taat terus kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari cahaya gitu. Kerjaannya taat, ibadah sama Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui karena jumlah malaikat itu banyak sekali, tidak ada yang mengetahui bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. 10 malaikat yang kita ketahui, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu semua malaikat wajib kita ketahui, ada 10 dan berikut tugas-tugasnya. Juga kita wajib mempercayai kepada utusan-utusan Allah yang kita kenal dengan Rasulullah, yaitu utusan Allah. Rasulullah atau utusan Allah ini ada 3 kaul atau 3 pendapat. Yang pertama mengatakan jumlahnya ada 313 orang, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Ya, kita pilih tengahnya, ada 314 Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul adalah ketika dia nabi belum tentu dia rasul, tapi kalau dia rasul sudah pasti dia nabi. Dan tugasnya pun beda. Kalau nabi itu dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak artinya tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada umat. Itu. Kalau mengajak, memberikan petunjuk ya itu sudah kewajiban setiap muslim yang beriman kepada Allah gitu. Tapi kalau rasul dia diberikan wahyu dan dia juga diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Gitu. Jadi, kalau nabi mah jumlahnya ada 124.000 orang nabi gitu. Karena kita juga makanya kita dengar ada Nabi Syis ya, Nabi Uzair, Nabi Khidir yang dikenal ya, dan banyak lagi nabi. Nabi yang kita wajib ketahui, dan rasul ada 25 nabi dan rasul, dan pemimpin
Para nabi, para rasul adalah sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita wajib beriman atau mempercayai kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada rasulnya. Ada 104, ya 104. Yang 100 berupa suhuf, lembaran-lembaran, dan yang 4 berupa kitab, ya, berupa buku, yaitu kitab Taurat kepada kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita juga wajib mempercayai kepada takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghina takdir, kita tidak boleh tidak boleh untuk tidak mempercayai akan takdir dari Allah. Mau itu yang baik, mau yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dijelaskan bahwasanya wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari para nabi dan para rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku itu nabi palsu, karena tidak ada lagi. Nabi Muhammad menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi, nabi terakhir. Ya. Nabi terakhir bisuratih wa awaluhum bimakna. Akhir para nabi Kanjeng Rasul itu dalam surah, dalam bentuknya, tapi dalam maknanya Nabi Muhammad paling awal, karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum semua apapun diciptakan, terlebih dahulu Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Juga Nabi Muhammad SAW adalah sayyidu waladi Adam ajma'in. Nabi Muhammad SAW adalah ketua, pemimpin semua manusia. Ya, semua manusia ini pimpinannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita patut bangga, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, menjadi umatnya orang yang paling mulia, orang yang paling berharga, orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, makna dari kalimat syahadat, yaitu kalimat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah kita semua wajib mempercayai, wajib mengimani, wajib membenarkan dalam hati, tidak ada ragu-ragu dalam hati kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, menjadi utusan Allah kepada seluruh alam. Beliau adalah orang yang maha benar, orang yang tidak mempunyai kesalahan, orang yang tidak mempunyai kekurangan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kunci Petunjuk Channel, mungkin sekian terlebih dahulu kita akhiri kajian kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada lain waktu. Mudah-mudahan kita semua dengan mengkaji kitab ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.